Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami Youth Joy Community Church. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan terus untuk melayani Tuhan, mengajak saudara-saudara untuk menaikkan puji-pujian, menyembah buat Allah kita yang baik. Amin. Siapa di antara saudara yang merasakan kasih Tuhan sampai hari ini? Amin, saudara. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Pujian berikut ini saudara yang akan kita nyanyikan mengatakan, kasih-Nya tiada bertepi, hatinya tak terselami, Dia begitu baik buat kita. Amin. Karena itu mari, hidup kita adalah anugerah, biarlah kita menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Nya. Jangan sia-siakan hidupmu. Amin, saudara. Yesus sudah rela mati untuk memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita pakai hidup kita untuk melayani Dia. Naikkan pujian sama-sama. Anugerah terbesar.
kasih Bapak, Ibu, Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya kita semua baik-baik, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada saat ini, kita masih bisa beribadah, berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin share sedikit. Kami baru saja melayani pemakaman dari kakak dan kakak ipar dari Pak Leo yang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya sangat terkesan karena semua anak-anak, mantu, cucu-cucu mereka merasakan kasih dan melihat kesetiaan dan iman dari orang tua mereka, dari grandpa mereka. Bahkan mereka sudah dikaruniai juga cicit. Kami mengucap syukur, Tuhan begitu baik. Kami mengucap syukur karena orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa menyelesaikan tugas mereka dan bisa mencapai garis akhir dan meninggalkan legasi yang baik. Saudara, Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 itu ada pergumulan dengan bangsa yang berdosa. Tapi dia mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan manusia. Dan hatinya juga harus mendekat, tidak menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga Raja Daud. Dia mengingatkan kita untuk selalu mencari Tuhan. Mari kita buka panggilan berbakti kita. Saya ingin membacakan dari Mazmur 63 ayat 1-4. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Biarlah kerinduan ini menjadi kerinduan akan Tuhan, juga menjadi kerinduan kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kami bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang hadirat Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini menenangkan hati untuk bisa beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami, biarlah puji-pujian menyenangkan hati Tuhan, dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kau siapkan hati kami, tolong kami Tuhan untuk senantiasa merindukan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan tiap-tiap hari, dan hari ini kami datang untuk mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, berkati Tuhan setiap keluarga, berkati Tuhan setiap hati yang mencari Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah anak cucu, mantu, segala keturunan kami semua boleh mencari Tuhan dan boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa dipuji-puji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Kami percaya bahwa segala pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, seringkali di dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang menurut pandangan kita tidak baik. Tapi satu hal ingat, janji Tuhan
itu seperti pelangi. Di balik segala keadaan yang kita alami, segala kekecewaan, kesedihan, duka, ketidakadilan yang kita alami, Allah kita setia. Janjinya untuk menyertai kita, untuk memberikan kasih-Nya pada kita, itu selalu ada bersama kita. Naikkan pujian ini seperti pelangi sehabis hujan. Biarlah setiap kita terus setia melayani Dia. Setiap pelayananmu di bidang apapun pelayananmu itu tidak akan sia-sia.
Kalau engkau tidak mampu melakukan sesuatu, menyanyi itu apa saudara? Kau bisa berdoa. Bisa berdoa untuk saudara-saudaramu yang lain. Amin saudara. Tapi biar hidup kita boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Biar hidup kita ini terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita diubahkan hati kita. Minta Tuhan untuk mengubahkan kita. Sehingga kita di akhir hidup kita boleh menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ubah Hatiku, Change My Heart, Oh God.
Selamat siang New Joy Community Church. Kawan-kawan, saudara-saudara dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tidak terasa minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Januari tahun 2021. Kita bersyukur, kita terus melayani Tuhan, kita terus berbuat sesuatu yang baik untuk kebaikan kita semua. Siang hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari Matius 11 minggu kemarin. Kita akan mempelajari Matius 12 dari ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan, lalu kita berdoa. Firman-Nya seperti ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ataukah tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang dari surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana pada siang hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan dan mempelajari kebenaran-kebenarannya untuk kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah berkat dan karunia itu kami boleh kembalikan dengan memuji Tuhan, dan kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Berkatilah pendengaran akan firman Tuhan, supaya boleh menjadi remah di dalam kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan aturan, penuh dengan hukum. Kita memiliki undang-undang perpajakan, kita memiliki undang-undang properti, malah kita juga memiliki undang-undang lalu lintas yang sangat penting sekali pada waktu kita mengendarai sepeda, motor, atau juga mobil. Ya, ada juga undang-undang mengenai pernikahan, mengenai keluarga, dan juga sekolah mempunyai undang-undang untuk murid-murid dan guru-guru. Setiap perusahaan besar juga memiliki etika-etika, aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh employee
untuk seluruh pekerja di situ. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, Dia juga memberikan hukum dan perintah yang harus kita pelajari, kita ikuti dan kita patuhi. Tapi saudara-saudara, kita harus berhati-hati agar kita tidak mengubah hukumnya menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, ingat itu. Nah, dalam perikop ini, Yesus datang untuk mengajari kita hukum Tuhan dan untuk memenuhi hukum Tuhan dengan sempurna bagi kita. Nah, ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari tentang hukum Tuhan ini. Pertama-tama, hukum Tuhan itu dibuat untuk kebaikan kita. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, perbuatan baik itu selalu halal. Ya, nanti kita akan pelajari, kita akan teliti apa maksudnya. Dan yang ketiga yaitu legalisme adalah musuh dari kasih karunia. Mari kita pelajari yang pertama. Hukum Tuhan dibuat untuk kebaikan kita. Ya. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 2 itu ditulis seperti ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Apa sih yang membuat orang Farisi ini kesal? Mereka tidak menuduh murid-murid Yesus itu mencuri, ya. Karena Tuhan itu sudah mengatur suatu hukum properti di Israel. Kalau ada orang yang masuk ke kebun seseorang, lalu dia makan buah itu di dalam kebun itu, asal orang itu tidak memasukkan buah itu ke dalam keranjang, lalu pergi, itu artinya mencuri. Tetapi kalau mereka makan buah di suatu kebun, makan sebanyak-banyaknya boleh. Itu tidak melanggar hukum. Ya, seperti kita kalau kita pergi ke kebun ceri, kebun apel, kita boleh makan sepuas-puasnya di kebun tersebut. Tetapi pas waktu kita bawa sebagian, sekeranjang, kita harus bayar. Ya, demikian juga pada waktu itu orang yang makan di satu kebun, entah itu buah atau biji-bijian, tidak salah. Nah, yang membuat orang-orang Farisi ini kesal kepada murid-muridnya, ya, karena mereka membanggakan diri sebagai orang yang sempurna, sampai hukum yang ke detail-detail sekalipun itu diperhatikan. Sehingga kalau kita pelajari pelajaran mengenai hukum Taurat, ya, mengenai penuaian saja ada 39 hukum, ya. Dan salah satu hukum penuaian itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, ya. Karena juga di Keluaran itu ditulis, Keluaran 34 ayat 21 ditulis dengan jelas, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga, ya. Jadi seorang petani itu tidak boleh bekerja pada hari Sabat, tidak boleh memanen hasil panennya pada hari Sabat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat 1-2, murid-murid Yesus itu tidak menuai. Mereka hanya memakan karena mereka lapar. Ya, sesederhana itu saja. Ya, mereka tidak melanggar hukum. Nah, menariknya, Yesus tidak mau dia berdebat dengan orang Farisi. Ya.
Tetapi dia memberikan 3 pernyataan kepada orang Farisi, yang dimana mengajak orang Farisi itu bisa mengerti akan firman Tuhan. Pertama, ya, Yesus katakan di ayat 3-4 seperti ini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam." Tuhan Yesus ini penting, saudara. Pintar sekali perkataannya. Mengapa? Karena kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan atau tidak atau Tuhan Yesus mengatakan, murid-murid saya tidak mencuri, murid-murid saya nanti disangka memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan karena itu kepunyaan orang. Nah, Tuhan Yesus itu menjelaskannya seperti ini dari ayat 3-4 itu. Dia ceritakan mengenai Daud, ya. Daud saja dengan pengikut-pengikutnya pada satu waktu itu dia sangat lapar. Pada waktu mereka sangat lapar, mereka masuk ke bait Allah, ya. Dan mereka makan roti sajian yang telah disucikan, ya. Padahal yang patut dan bisa memakan roti sajian itu hanya imam saja, ya. Tetapi pengikut Daud dan juga termasuk Daud itu memakan roti sajian tersebut. Jadi secara teknis tidak halal bagi Daud memang, karena makan roti yang sudah dikuduskan. Tetapi saudara-saudara, mereka itu lapar. Mereka itu membutuhkan. Dan Yesus sudah mengatakan di awal-awal bahwa hukum Tuhan itu dibuat untuk kebaikan kita. Masa kita rela melihat orang kelaparan hanya untuk memenuhi atau melakukan suatu hukum? Tentu saja tidak. Karena semua hukum yang dirancang oleh Tuhan itu dibuat untuk kebaikan kita. Ya. Jadi mengerti di mana murid-muridnya di ladang gandum itu dianggap dan dinyatakan oleh Yesus tidak melanggar hari Sabat. Dan selanjutnya saudara-saudara, Yesus menerapkan prinsip serupa untuk para imam di Perjanjian Lama untuk menjelaskan mengapa murid-murid pengikut-pengikut Daud itu memakan roti sajian. Yesus mengatakannya di ayat 5-6. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, ini contoh yang menarik saudara-saudara, ya. Hukum mengatakan kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tetapi hukum yang sama juga memberitahu pada kita mengenai para imam yang mereka harus bekerja pada hari Sabat. Ya, mereka bukan saja bekerja pada hari Sabat, dan mereka mempunyai beban untuk membuat korban 2 kali lipat pada hari Sabat. Kalau kita baca Bilangan 28 ayat 9. Jadi saudara-saudara, mengapa para imam boleh bekerja di hari Sabat? Karena itulah tugas mereka. Dan juga saudara bisa bayangkan kalau seorang pendeta yang pekerjaannya bekerja itu di hari Minggu,
untuk berkhotbah dan melayani, apakah pendeta itu melanggar hari Sabat? Tentu saja tidak. Jadi itu bukan masalah yang besar. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Setelah Yesus memberikan contoh dari Perjanjian Lama, dia memberikan contoh yang lain, yaitu di ayat 7. Ini sangat penting, saudara-saudara. Katakan ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman Tuhan, ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan Yesus ini mengutip ayat dari Hosea pasal 6 ayat 6. Ya. Pengorbanan itu penting. Ketaatan pada perintah Tuhan itu juga penting. Tetapi pada waktu kita melakukan suatu pengorbanan atau suatu pelayanan atau suatu ketaatan, kalau tidak didasari dengan kasih, tidak datang dari dalam hati yang saling mengasihi, itu tidak ada gunanya. Karena Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Dia menginginkan belas kasihan, juga menginginkan pengorbanan, juga menginginkan ketaatan. Jadi dalam arti kata, Yesus itu mengajarkan kita untuk kita bisa saling mengasihi. Mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang berikutnya saya ingin menerangkan mengenai ayat dari ayat 6 dan 8. Ini mengenai otoritasnya Yesus Kristus. Ayat 6 dan 8. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, jika bait suci itu lebih besar dari hari Sabat, dan selanjutnya Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, jadi Yesus tidak mengatakan dia melanggar hari Sabat karena dia adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi artinya saudara-saudara, dia dapat memberitahu kita apa artinya Sabat sebenarnya dan bagaimana kita menjalankannya dengan benar. Ya. Nah, kalau kita kembali dulu zaman dulu di Keluaran, Tuhan dalam kebaikannya sudah menyisihkan satu hari dalam satu minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dalam zaman kita, Tuhan menginginkan kita ke gereja di hari Minggu. Ya. Orang Perjanjian Lama menjalankan Sabat pada hari Sabtu, kita ke gereja pada hari Minggu. Karena hari Minggu itu juga dikenal harinya Tuhan, hari Yesus bangkit dari kematian. Dan itu kita harus menyadari, kita harus memberi satu hari untuk Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah merancangkan hari Sabat untuk kita semua. Tuhan tidak menginginkan kita terus bekerja setiap hari, 7 hari seminggu tanpa beristirahat. Dia tidak menginginkan kita untuk melewati satu hari untuk ke gereja. Dia ingin kita berkumpul di gereja. Dia ingin kita beristirahat. Dia ingin kita beribadah dan berdoa kepadanya. Karena Sabat itu dibuat oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Ya? Nah, selain beribadah dan mengenai Sabat, sekarang kita membicarakan tentang perbuatan baik. Orang bangsa apapun
suku apapun, agama apapun mengajarkan perbuatan baik itu halal. Ya. Mari kita baca di ayat 9 sampai 10. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Dari ladang mereka masuk ke bait Allah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Emang orang Farisi ini selalu cari alasan untuk menjebak Tuhan Yesus. Ya. Nah, pertama-tama saudara-saudara kita lihat saja, ya. Masa tidak boleh membantu orang yang kesusahan? Kalau kita harus mematuhi hukum untuk tidak melakukan sesuatu, tentu saja salah, saudara-saudara. Ya. Kalau melakukan sesuatu yang baik di hari apa saja, itu baik, halal. Ya. Apalagi di rumah Tuhan. Kalau kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita harus bantu dia. Ya. Dan nyawa atau orang ini yang sakit tangannya itu, walaupun tidak di dalam bahaya yang mengancam jiwanya, tetapi dia membutuhkan sesuatu. Yesus menyembuhkan dia. Lalu di ayat berikutnya ditulis di ayat 11-12, Yesus berkata, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Manusia jauh lebih berharga dari seekor domba. Ingat, orang percaya itu harus lebih mengetahui tentang hal yang lebih utama daripada mengutamakan yang tidak utama. Dalam arti kata, kita menjalankan hidup percaya kita, tetapi kita seringkali melupakan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita. Ya. Nah itu di Yakobus 4 ayat 17 itu ditulis seperti ini, saudara-saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tidak menghormati Tuhan dengan menahan perbuatan yang baik. Kenapa? Perbuatan baik itu selalu halal, baik adanya, ya, baik adanya. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada sesama. 1000 kali kita ke gereja dalam satu hari. Kalau kita tidak bisa mengerti melakukan sesuatu yang baik, mengampuni orang, memaafkan orang, tidak ada gunanya yang 1000 kali itu. Ya. Nah, ayat berikutnya, ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Kembali di sini Yesus menunjukkan otoritasnya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, kita masuk pada kebenaran yang juga penting di ayat 14, ayat yang terakhir. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ya. Dari dulu orang Farisi ini selalu ingin menuduh Yesus. Dari dulu orang Farisi ini selalu mempunyai rencana untuk menjatuhkan Yesus. Sampai pada saat ini mencapai puncaknya
di mana dikatakan di ayat 14 ditulis, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Orang Farisi pernah memusuhi Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Dan sekarang Tuhan Yesus ingin dibunuh karena dia melakukan sesuatu yang baik. Padahal Yesus datang dari Allah Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi orang Farisi membencinya. Karena mengapa? Karena mereka berdasarkan legalisme. Legalisme itu ingin mendikte, ingin mengontrol. Padahal Tuhan itu menawarkan kita kebebasan dan kasih karunia. Tuhan menawarkan pengampunan atas dosa-dosa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dia menawarkan untuk menjalankan kehidupan yang penuh kasih satu dengan yang lain, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, bukan artinya hukum itu tidak perlu, tetapi kita tidak bisa memisahkan kasih dengan hukum. Kalau kita memisahkan kasih dengan hukum, maka hukum itu menjadi legalisme seperti yang dilakukan oleh para Farisi. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, ya, pertama-tama kita sebagai orang percaya, pikiran-pikiran yang baik tentang Tuhan, ya, pikirkan semua yang baik tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat hukum untuk membebani kita, tapi untuk memimpin kita supaya hidup kita lebih baik. Ya, hukum Tuhan itu dirancang untuk kebaikan kita, supaya Anda hidupnya lebih manis, bukan lebih buruk. Dan kedua, terima hari Sabat, hari Minggu, hadiah dari Tuhan. Hari Sabat, hari Minggu adalah kesempatan untuk beristirahat dari pekerjaan Anda. Bergabung dengan saudara-saudara seiman, menyembah Tuhan. Ya. Hari Sabat bukan beban. Jangan katakan, aduh hari Minggu lagi. Nah, hari Minggu itu adalah hari hadiah dari Tuhan untuk kita berkumpul, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, menjadi kesenangan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada ilustrasi, kalau pisau dipakai terus jadi muntul. Kalau kita bekerja terus, otak kita juga jadi muntul. Berikan satu hari buat Tuhan, relax. Ya, sehingga nanti balik lagi otak saudara jadi lebih tajam. Dan yang ketiga yang paling penting, jadilah umat yang penuh kasih karunia. Ya, kasihi Tuhan kita, kasihi keluarga kita, kasihi jemaat, kasih tetangga. Ya, banyak itu firman Tuhan yang mengatakan baik-baik sekali, ya. Roma 12:13 ditulis, berbagi dengan orang-orang Tuhan yang membutuhkan. Kalau berlainan pendapat bukan artinya kita harus bermusuhan. Praktekkan keramahan, ya. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bersikap baik dan penuh kasih satu dengan yang lain, saling mengampuni seperti di dalam Kristus Allah mengampuni kamu. Ya, Kolose 3:14, dan di atas semua kebajikan ini kenakan kasih yang mengikat mereka semua menjadi satu dalam kesatuan yang sempurna. Saudara,
itu semuanya indah dan mulia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah. Mari saudara-saudara, ya, jadi umat yang penuh dengan kasih karunia. Saling kasih mengasihi. Amin saudara-saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga itu boleh menjadi berkat buat kehidupan rohani kita semua. Kita lebih dewasa, lebih baik, lebih manis di mata Tuhan karena kita saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi lebih daripada kami menjalankan ibadah kami. Karena kasih itulah yang menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh mempunyai Allah yang begitu baik, yang berlimpah dengan kasih karunia-Nya. Demikianlah juga kami ingin berlimpah di dalam segala kasih karunia kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, sebagian besar dari kita sudah mendapatkan vaksin, ya, terutama yang bekerja di hospital. Dan kita tidak lama lagi juga akan dilanjutkan bagi orang-orang yang umurnya 60 ke atas. Kita berdoa saudara-saudara supaya pemberian vaksin ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita percaya Tuhan bisa bantu yang di Indonesia, demikian juga dengan yang ada di Amerika, ya. Dan juga kita berdoa untuk transisi yang sudah berjalan dengan baik, dengan penuh dijaga oleh militer. Nanti di tanggal 20 itu tidak terjadi sesuatu yang tidak bagus. Dan kita juga berdoa agar Indonesia juga boleh tertolong dari korban gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, supaya Tuhan menolong mereka yang mendapat musibah. Dan kita juga akan berdoa untuk pemerintah Amerika yang baru dan juga pemerintah Jokowi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena vaksin sudah dan sedang selalu dijalankan untuk dibagikan ke semua orang. Terima kasih kalau sebagian besar orang-orang yang bekerja di hospital sudah mendapatkan vaksin. Biarlah vaksin itu benar-benar bisa berguna untuk kehidupan kami semua, supaya kami bisa menangkal seluruh COVID-19 virus ini dengan baik, sehingga kami bisa menjalankan hidup kami kembali normal seperti dahulu. Kami prihatin anak kami, ekonomi, dan juga kehidupan kami sehari-hari tidak selalu dihantui dengan ketakutan atau sakit penyakit, tetapi kami boleh diberikan pertolongan oleh Tuhan dengan mempunyai vaksin di tubuh kami. Terutama biarlah kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu itu juga yang menjaga tubuh ini dari sakit penyakit. Juga Tuhan Yesus berkati di dalam masa transisi di tanggal Januari 20, biar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, tolong supaya hukum bisa ditegakkan. Bagi yang bersalah harus dikenakan hukuman, supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini yang membahayakan negara dan juga banyak orang. Berkati Presiden Biden dan juga wakilnya Kamala Harris,
untuk boleh menjadi pemimpin yang baik dan diurapi Tuhan. Dan biarlah negara ini kembali diberkati oleh-Mu, menjadi negara yang diberkati dalam rohani, demikian juga di dalam jasmani. Kami berdoa juga untuk negara asal kami, Indonesia. Kau berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri dan seluruh aparat negara yang bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Engkau berkati negara ini menjadi satu negara adijaya yang lebih baik dari segala negara yang lain, karena negara Indonesia mempunyai ragam dan aneka bangsa dan suku, tetapi kami bisa hidup saling kasih mengasihi karena Tuhan mengasihi negara ini. Dan juga Tuhan berkati dan tolong bagi korban gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, supaya pertolongan dari pemerintah bisa sampai di tempat dengan baik dan selamat, sehingga mereka mendapatkan kebutuhan dalam bencana yang mereka alami. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, demikian juga kawan-kawan kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati, Engkau jaga kami semua dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita mau mengucap syukur, mau menutup ibadah kita mau naikkan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our Sekarang kita masuk ke doa berkat. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, biar itu dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Amin. Hi everyone, my name is Elijah and I just had my 6th birthday 4 days ago. God gave me the best birthday present ever. My grandma, my mom, my dad, and my sister got healed from coronavirus. Thank God I did not get coronavirus so I could help my family and cheer them up. God is good. He always takes care of us. Do you believe that? Yes. God is good all the time. And all the time, God is good. Now my mom and my sister will sing to worship Him. Enjoy. God bless you. Thank you Elijah. Puji Tuhan saudara, kalau kami sekeluarga boleh disembuhkan dari COVID-19 oleh Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia setia dan Dia terus memelihara kita di dalam segala keadaan kita. Amin. Biar pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Semusim berlalu, kasih Tuhan tak terbatas.
Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.